Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin hadirat jamaah masjid Ar-Rahim. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang tak terhingga. Jadi kalau dihitung tidak akan pernah ada yang bisa menghitung nikmatnya. Walaupun kenyataannya yang ada kita masing-masing berbeda-beda. Tetapi yang nyata sedang kita rasakan itu nikmat hidup. Nikmat yang tidak ada duanya. Nikmat hidup yang sekarang kita sedang tempuh itu tidak ada duanya. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal dunia ingin hidup seperti kita hidup. Oleh karena itu jangan sampai minta segera dimatikan ya. Janganlah. Kalau sakit berobat. Ya kata Rasulullah, tadawu. Berobatlah kalian ini. Karena setiap penyakit itu ada obatnya. Kecuali penyakit al-haram. Al-haram itu penyakit pikun. Pikun itu nggak ada obatnya ini. Ya sudah, memang menunggu ajalnya ini. Tetapi meskipun dia pikun, jangan juga minta meninggal dunia atau didoakan supaya segera meninggal dunia juga jangan ini. Kalau di negara barat ada istilah etanasia. Etanasia itu satu proses mengakhiri kehidupan. Jadi orang-orang yang sudah dianggap tidak produktif, bisa karena sakit, bisa karena lumpuh, bisa karena apa ya, itu bisa dia meminta kepada petugas, ya salah satu petugas di pemerintahan, ya, untuk memberitahu supaya dirinya segera diakhiri kehidupannya. Bisa dengan duduk di kursi maut, duduk stroke ya, mati dia ini. Atau dia mungkin minum minuman pil ya, kalau dia minum segera mati ini. Nah itu sudah menjadi legal ya, sudah menjadi kesepakatan di kalangan negara-negara yang memang menganut ajaran sekuler atau humanisme, yaitu ajaran yang memang tidak memperhatikan agama. Humanisme itu kalau saya sederhanakan begini Bu, Bapak sekalian. Allah menciptakan semua makhluk. Itu yang paling tinggi tingkatannya itulah manusia. Nah, orang-orang Eropa atau orang-orang Barat pada umumnya itu menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang paling terhormat.
Karena manusia adalah makhluk yang paling terhormat, maka dia berhak menentukan nasibnya sendiri. Kata mereka, mereka yakin bisa meraih kebahagiaan dan bisa hidup ideal tanpa agama. Nah, tanpa agama ini. Itu cita-cita mereka ini. Dan itu muncul sejak abad 18 sampai sekarang. Karena humanisme adalah produk Renaissance, ya, sebagai antitesa, sebagai perlawanan terhadap cara kehidupan abad pertengahan, yaitu abad di mana kehidupan mereka dikuasai oleh gereja. Nah, itu dilawan, ya, kehidupan mereka model gereja ini dilawan. Yang melawan ya orang-orang yang tadinya beragama Kristen juga, ya. Jadi kalau di Eropa lalu mereka meninggalkan agama, ya dalam hal ini agama Kristen, ya, agama Kristen baik Katolik maupun Protestan, itu sudah menjadi kesepakatan bersama di antara mereka bahwa ada satu dua, ya mungkin beberapa orang, ya, yang masih mempertahankan kehidupan ala gereja, ya memang sampai sekarang masih ada juga, ya. Nah, dalam Islam kita tidak punya pengalaman seperti itu, ya, tidak punya pengalaman kalau agama itu bertentangan dengan ilmu, karena pengembangan ilmu itu sendiri adalah perintah dari agama. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu istilah, ya, yaitu ekosistem ilahi. Mungkin kalau saya sederhanakan lebih sederhana lagi, pentingnya iman dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Pak, bagaimana Pak, sekarang banyak anak-anak sekolah tidak tertarik kepada pelajaran agama. Lalu tertariknya kepada apa? Tertariknya kepada pelajaran-pelajaran yang lain. Tapi kepada pelajaran agama yang disebut PAI, itu nggak suka. Nah, itu pertanyaannya ini. Dan bahkan banyak orang tua yang kewalahan menghadapi anak ini. Nah, Bapak sekalian, itu terjadi karena orang memberitahu kepada anak-anak kita bahwa agama itu loh, sholat, zakat, haji, berdoa, baca Al-Quran. Kalau berdagang, ya, menjadi dokter, apalagi menjadi petani, itu dianggap bukan agama. Artinya apa? Agama yang semestinya mencakup semua hal disederhanakan menjadi seperti sholat, zakat, puasa, haji tadi ini. Nah, ini yang jadi masalahnya. Padahal yang namanya agama itu adalah aturan yang mengatur semua kehidupan kita. Sehingga tidak ada manusia yang tanpa aturan, itu nggak ada. Sudah, sekarang yang dialami oleh manusia itu apa? Misalnya orang hidup itu karena makan. Hidup karena makan ini. Wahyu diturunkan itu mengatur bagaimana makan ini. Kata para ahli biologi, Bu, Pak, yang namanya manusia bisa hidup itu karena terpenuhi 3 kebutuhan pokoknya ini. 3 ini minimal, ya, minimal. Yang menurut yang disepakati oleh semua ahli ilmu ini, yaitu terpenuhinya makan, minum, dan oksigen. Kita menghirup udara ini.
Pakaian itu dianggap bukan hal yang mendasar, karena orang-orang di Indonesia Timur banyak hidup di hutan, itu enggak masalah, tetap hidup, mereka tetap sehat ini. Tapi kalau yang namanya oksigen, minum, makan, ini kalau nggak terpenuhi mati orang itu. Ini fisik loh ya, fisik ini. Kalau kita pelajari Al-Quran ya, ini ketiganya itu Allah yang menyediakan. Semuanya Allah yang menyediakan ini. Coba, kalau kita pelajari biologi, kita tahu bahwa oksigen yang kita hirup itu diproduk oleh daun-daunan di siang hari. Ya, ketika daun-daunan itu mendapatkan sinar matahari, lalu daun itu memproses, melakukan aktivitas yang namanya fotosintesis. Nah, produknya adalah oksigen, diantaranya yang kita hirup setiap saat ini. Nah, sementara daun-daunan yang kita saksikan yang dia memproduk oksigen itu tumbuh karena Allah yang menurunkan air. Kalau nggak ada air, takkan tumbuh itu tumbuh-tumbuhan ini. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Yumbitu lakum bizar'a wa zaituna wa nahila wal anaba min kulli thamarat. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Surat An-Nahl ayat 10-11. Dialah, yakni Allah, yang menurunkan air dari langit. Sebagian air kita minum. Kita minum ya. Dan sebagian yang lain itu untuk menumbuh-numbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang dengan air itu Allah tumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan, ada kurma, ya, ada anggur, ada yang lain-lain. Dikatakan min kulli thamarat, semua jenis tumbuh-tumbuhan yang membuahkan buah-buahan itu. Sungguh pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mau berpikir. Jadi makanan, kita tahu makanan ada pepaya, ada mangga, ya, semua jenis makanan itu diproduk lewat tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh, bisa memproduk buah-buahan. Sekarang kita makan tadi, itu karena Allah sirami dengan air ini. Andai kan Allah menahan air saja ini, ditahan air itu, berjalan 1 tahun, 2 tahun, pohon-pohon itu akan satu persatu akan mengering, kemudian mati. Kalau tidak ada air, bisa diprediksi manusia satu persatu akan jatuh sakit, kemudian meninggal dunia ini. Ya jangankan seperti itu, tidak tetap dikasih makan, dikasih minum, satu persatu juga tetap meninggal dunia ya. Karena Allah membuat satu sistem, satu aturan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan mengalami kematian. Percaya atau enggak percaya kepada agama, itu akan terjadi. Orang yang mengatakan Tuhan telah mati, orang di Eropa ya, Nietzsche dia mengatakan God was dead, Tuhan telah mati. Ya kita tidak perlu tersinggung kalau orang mengatakan Tuhan telah mati. Karena Tuhan dalam perspektif mereka adalah Tuhan yang memang bukan Tuhan sang pencipta jagat raya. Wajar saja ya, kalau Tuhan telah mati, oh itu Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan yang makhluk yang dipertuhan kok. Tidak apa-apa, tidak perlu tersinggung kita ini. Dan kalau toh ada orang mengatakan Tuhan mati, ya itu hak dia untuk mengatakan begitu. Tapi yang namanya dalam pandangan Islam, Tuhan itu dia kekal abadi, awalnya tak berawal, akhirnya tak berakhir, abadi, kekal abadi, itulah Tuhan ini.
Dan dia maha kuasa. Dia mampu menciptakan semua makhluk dan dia mengatur semua makhluk itu. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, fisik kita hidup karena Allah jamin, yaitu diberi makan, minum, dan oksigen. Itu jelas sekali disebutkan dalam Al-Quran ini. Kemudian rohani kita, semua manusia yang normal itu punya rohani. Gak ada manusia yang tidak punya rohani ini. Kalau rohani manusia ini tidak dikasih makan, dia juga kurus kering, bahkan mudah sakit. Kalau ada penyakit datang, dia mau tidak mau, dia akan menjadi korban. Itu di mana-mana ya, di seluruh dunia ini. Orang yang tidak punya kekuatan mental, dia mudah kena penyakit, ya, mudah meninggal dunia ini. Nah, oleh karena itu kita perlu mempelajari bagaimana supaya rohani kita ini sehat. Bapak sekalian, wahyu Allah turunkan, para nabi rasul diutus, itu adalah untuk memberikan petunjuk bagaimana manusia ini hidup baik. Hidup baik ini ya baik dalam arti sejahtera, bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Jadi kalau orang tidak mau dengan ajaran agama, sebenarnya orang itu mungkin tidak mengerti agama itu untuk apa. Nah, Bapak sekalian, rohani manusia dikatakan hidup jika di dalam hatinya ada iman. Jadi imanlah yang menjadi penentu dia hidup. Kalau belum beriman, ya dia dikatakan belum hidup. Ya mati suri itu. Mati suri artinya apa? Dia mati sungguhnya belum, nyawanya masih ada. Tapi hidup pun dia tidak bisa hidup sebagaimana orang yang menggunakan petunjuk. Sehingga yang baik dikatakan buruk, yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Itu orang yang mati suri itu. Nah, kalau orang yang tidak beriman itu digambarkan seperti sebagian orang bilang mayat yang berjalan gitu. Ya meskipun kata-kata itu kasar, tapi saya kira kita perlu mengambil pelajaran mumpung kita masih hidup. Karena sejenak kita hidup di dunia ini didasari iman jauh lebih beruntung dibandingkan yang puluhan tahun tapi nggak punya iman. Salah satu sabda Rasulullah yang sangat populer, ya, yang dibaca oleh Imam Muslim, mangkola fi akhir kalamihi la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Siapa yang sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dijamin masuk surga, kata Allah ini. Coba untuk mengucap kalimat la ilaha illallah ini butuh berapa waktu ini? Enggak butuh waktu 5 detik, Bu. 2-3 detik sudah selesai ini. Tetapi ucapan itu kalau ditimbang, nggak ada yang bisa nandingi, Bu, Pak. Pernah seorang Nabi Musa, ya, dia mohon kepada Allah, ya Allah ajari aku satu kalimat yang bisa mendekatkan diri kepada aku, yang tidak engkau ajarkan kecuali kepada aku. Lalu Allah bilang, qul la ilaha illallah, tolong ucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Ternyata Musa protes, ya kullu ibadika yaquluna hadza, saben hambamu mampu kok mengucapkan itu kalau mau kok. Bukan itu yang aku maksudkan ya Allah ini. Tapi kalimat yang khusus engkau ajarkan kepada aku ini.
Lalu Allah tidak berubah pendirian, tetap saja permintaannya dipenuhi seperti itu. Lalu Allah menyuruh, coba kau timbang kalimah la ilaha illallah di satu timbangan, kemudian di daun timbangan yang lain bumi langit beserta isinya. Coba la ilaha illallah di sini, bumi langit beserta isinya di sebelah sini nih. Itu kata Rasulullah, malat bihinna la ilaha illallah ini. Ternyata yang lebih berat adalah daun timbangan yang ada la ilaha illallahnya ini. Jadi nggak bisa diukur ya, nggak bisa diukur dengan harta, dengan rupiah, itu nggak bisa ini. Nah ini harga iman. Ya dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 91 Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Dalam bahasa kita kurang lebihnya begini. Orang-orang yang kafir alias tidak beriman dan mati dalam keadaan kekafiran, maka tidak akan diterima dari salah seorang yang kafir sekalipun tidak akan diterima seorang pun dari seorang pun tebusan emas sepenuh bumi. Coba emas sepenuh bumi itu siapa yang punya? Mil'ul ardi zahaban, emas sepenuh bumi. Ini bukan hadis loh Pak, ini Al-Quran yang dijamin mutawatir ini. Orang yang mati dalam keadaan kafir, andaikan dia punya emas sepenuh bumi, belum ada sejarahnya orang punya emas sepenuh bumi ini. Dia akan menebus dosa kekafirannya, tapi Allah tidak menerima. Dan kata Allah, bagi mereka siksa yang pedih, dan bagi mereka tiada seorang penolong pun. Padahal kita tahu Allah itu maha penolong loh ya. Tapi orang kafir, itu kata Allah tidak akan ditolong. Oleh karena itu kita perlu sekali bersyukur kepada Allah, kok kita masih hidup. Bertemu Al-Quran, banyak ustadz, banyak ulama, ya di sekitar kita bisa bertanya ini. Jangan kita hanya menempuh hidup ini hanya biasa-biasa saja ini, mengikuti arus. Punya kalau lapar makan, kalau gatal-gatal mandi, nonton televisi tidur misalnya. Ya, jangan hanya mengisi hidup itu seperti itu. Ada berbagai macam amalan-amalan yang perlu kita kerjakan yang sangat besar manfaatnya. Yang itu hanya kesempatan yang sekarang di dunia ini. Bahkan saya sering menyampaikan bahwa yang namanya hakikat hidup itu adalah sekarang ini. Kalau sebagian ayat mengatakan kehidupan di dunia adalah laibun walahun, kehidupan permainan dan senda gurau ini. Dan kehidupan di hati itulah kehidupan yang hakiki. Betul. Tapi orang harus tahu juga bahwa nasib kita nanti di akhirat itu ditentukan oleh kita di dunia ini. Oleh karena itu hidup kita yang mungkin hanya 60 tahun, 70 tahun, tapi itu menentukan nasib kita yang kholidina fi abada di akhirat ini. Loh, orang untuk masuk surga itu ibaratnya
dengan baca kalimat la ilaha aja itu masuk surga. Lah ini hidupnya sudah berpuluh-puluh tahun, kok tidak beriman? Apa komentar Allah ini? Ada berita gaib yang disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam surat Fatir, surat ke-35. Ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yasbarihuna fiha. Rabbana ahrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Mereka, yakni yang orang-orang yang tidak beriman, berteriak-teriak di dalam neraka jahanam. Dia sebelumnya disebutkan oleh orang-orang kafir. Isi teriakannya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya kita bisa paham, karena bahasa Arab bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apa isi teriakannya nih? Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka jahanam ini. Para mufasir menyebutkan, tolong ya Allah hidupkan sekali lagi ke dunia ini, ke bumi ini. Seperti Bapak Ibu yang sedang kita hidup di majelis di Masjid Ar-Rahim ini. Mereka yang hidup seperti kita hidup. Tujuannya apa? Na'mal solehan ghairal ladzi kunna na'mal. Aku akan beramal saleh, berlainan dengan amal yang dahulu aku kerjakan. Lalu komentar Allah apa ini? Apakah umur yang aku berikan kepada kalian belum panjang, belum cukup untuk mengambil pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah belum datang pemberi peringatan? Nanti itu pemberi peringatan ya, ada rasul, ada ustadz, ulama dan seterusnya ya, pemberi peringatan ini. Komentar yang ketiga dari Allah, fadzuqu, terus rasakan siksa jahanam itu. Dan buat orang yang dolim tidak akan ada seorang penolong pun. Itu mereka yang sudah meninggal dunia akan mengalami hal seperti ini, itu diceritakan kepada kita supaya kita tidak bernasib seperti mereka ini. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kalau Allah mengutus Rasul menurunkan wahyu, itu tidak lain adalah untuk menunjuki kita supaya hidup kita baik, ya, supaya hidup kita ini bisa hasanah fid dunya wal akhirah ini. Dan untuk menjadi orang beriman tidak perlu pakai biaya mahal, Pak, Bu. Bilal bin Rabah itulah salah satu sahabat Rasulullah yang dikatakan sebagai budak Habsyi. Budak Habsyi itu orangnya hitam, ya, rambutnya seperti kismis itu. Nah, budak itu sebutan untuk manusia yang paling kelas bawah, orang yang tidak punya apa-apa. Tapi karena dia punya iman, Masya Allah, Bilal bin Rabah itu pernah diejek, Bu, pernah dihina oleh sahabat yang lain. Jadi Rasulullah menyebut-nyebut Bilal bin Rabah itu. Lalu sahabat yang lain menyebut, itu toh, si Bilal itu toh. Nah gitu. Lalu Rasulullah berkomentar, loh, keislamanmu itu kalau dibandingkan atau amalmu itu berbandingan dengan Bilal, nggak ada sak kuku kerengnya kalau zaman sekarang ini. Kecil sekali dibandingkan kebaikannya Bilal bin Rabah ini.
sampai dijadikan sebab turunnya ayat surat Al-Hujurat ayat 13. Yang di tengah-tengah ayat itu dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Inilah contoh konkretnya adalah Bilal bin Rabah. Kita tahu bahwa Muhammad itu lebih mulia daripada Bilal, tapi Allah abadikan ayat itu turun berkenan dengan Bilal bin Rabah ini. Jadi kalau orang untuk menjadi orang beriman itu harus pakai biaya mahal, siapa bilang bisa pakai tanpa biaya? Pakai biaya bisa lebih bagus, bisa lebih bagus. Nah, Bapak sekalian, dalam pandangan Al-Quran, satu-satunya ini yang bisa menentukan amal seseorang itu menjadi amal saleh itu adalah iman. Kalau tidak punya iman, dia menjadi rugi, menjadi orang yang rugi dunia dan rugi di akhirat. Allah berfirman dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasara bimbiqi'ah yahsabuhu dzama'anu ma'an hatta idza ja'u lam yajidhu syai'a. Dalam bahasa kita kurang lebihnya, amalnya orang kafir, alias yang tidak beriman ya, itu digambarkan oleh sebagai bagaikan fata morgana. Fata morgana itu apa? Fata morgana itu kalau kita berjalan di jalan besar itu, pas tengah hari itu, terik matahari, dari jauhan yang kelihatan seperti air, kimplek-kimplek itu. Ya sabuhum anuman, disangka oleh orang yang haus sebagai air. Tapi ketika didekati ternyata nggak ada apa-apa. Nah itulah Allah memberikan gambaran kepada orang yang hidupnya tidak punya iman. Contohnya siapa yang ada dalam Al-Quran? Contohnya adalah Fir'aun, Qarun, Haman. Itu 3 orang yang hidup di zaman Musa. Qarun itu mengumpulkan harta yang sangat banyak. Sampai diceritakan dalam Al-Quran, kuncinya aja dipikul oleh 9 orang, nggak kuat. Menggambarkan betapa kayanya dia ini. Tapi ketika diberi peringatan, ya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil hasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini. Carilah kebahagiaan negeri akhirat dengan fasilitas yang Allah berikan kepadamu. Dan jangan kau lupakan bahagianmu di dunia ini. Ya hidup di dunia normal saja lah ya. Dan berbuat baiklah. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Apa komentarnya ini? Aku diberi ilmu banyak, diberi uang harta banyak ini. Ala ilmin ini, berkat ilmu yang ada padaku. Itu komentar Qarun. Jadi Qarun itu bukan orang rendahan, dia orang terdidik dia ini. Ya kalau sekarang mungkin dia doktor, dia profesor, mungkin yang jabatannya tinggi ya. Mungkin jadi menteri keuangan sehingga bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya ini. Tapi apa Bu? Diceritakan kemudian dia satu hari keluar rumah memakai baju kebesarannya ini. Ya kalau sekarang ada apa ini kalau di keraton ya keliling supaya orang tahu ini loh raja keraton ini. Ya. Ya pawe atau grebek ya. Nah,
Korun begitu, pakai baju kebesarannya, menunjukkan kebolehannya, oh punya hidupnya yang wah gitu loh. Sampai diceritakan dalam ayat ya, orang-orang yang menyaksikan berkomentar begini, alangkah bagus, alangkah baiknya kalau saya bisa punya kekayaan seperti dia, nah, gitu loh. Jadi rakyat itu kemelecer betul itu, ingin seperti Korun itu. Tapi komentar orang-orang yang berilmu, celaka engkau, hei Korun. Apa yang di sisi Allah itu jauh lebih bagus bagi orang-orang yang bertakwa ini. Akhirnya Bapak-Bapak sekalian, karena disuruh untuk menggunakan hartanya demi kepentingan dirinya sendiri dan juga untuk orang lainnya, nggak mau, yang terjadi adalah harta dan rumahnya beserta dirinya, tubuhnya dibenamkan ke dalam bumi, Bu. Dibenamkan ke dalam bumi sehingga menjadi kenangan. Ya, menjadi kenangan ini. Sampai dalam Al-Quran dikatakan faksusil qasas, ceritakan kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun, supaya orang itu mau mengambil pelajaran ini. Mau memikirkannya ini. Jadi iman betul-betul menjadi penentu amal saleh. Sehingga iman itu kalau diukur dengan apapun nggak bisa ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak sekalian, monggo ya, Bapak sekalian, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, tolong pelajari Al-Quran, Sunnah, ya, supaya kita menjadi orang yang mengerti tuntunan bagaimana sebaiknya hidup ini di dunia ini. Jangan sampai kita sepedanya bagus, sepeda motornya bagus, mobilnya bagus, tapi di dalam rumah kita nggak punya Al-Quran. Jangan sampai itu terjadi. Itu menggambarkan bahwa orang itu nggak punya cara hidup yang baik ini. Bajunya bagus, Qurannya yang bagus ya, punya yang bagus ini. Al-Quran berbahasa Arab nggak tahu bahasa artinya, kita beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Jangan sampai lalu orang sudah tahu nggak tahu bahasa Arab, nggak mau membeli Al-Quran yang ada terjemahannya. Ini aneh ya, aneh bin ajaib ini. Memang kita bisa berubah hanya dengan membaca. Bahwa membaca dapat pahala iya, tapi maksud diturunkan Al-Quran itu adalah untuk menjadi petunjuk supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang diinginkan. Saya kira itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena mungkin ada yang mau menambah ulangi dalam waktu ya 2-3 menit. Wonten ingkang badhe murid pirsa. Kalau tidak ada, saya kira sudah cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.